Pemirsa, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 dengan menggelar berbagai kegiatan menarik untuk masyarakat. Diawali pemotongan kue dan pemberian reward kepada para karyawan dan tamu hotel, Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar acara anniversary ke-6 di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Beragam acara digelar, diantaranya mendatangkan pelaku UMKM hingga sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan peserta dan masyarakat. Dari anniversary ini diharapkan bisa menjadi ataupun menjadikan resort terbaik di kawasan Bogor. Yang merayakan ulang tahun ke-20, salah satu produk makanan olahan ikan kembali berinovasi dengan merilis 2 produk baru olahan ikan bertajuk Korean Food Series. Peluncuran produk ini juga menjadi komitmen untuk mendorong konsumsi olahan ikan bergizi bagi generasi muda. Merayakan 20 tahun berkontribusi di industri makanan olahan ikan, PT Citra Dimensi Artali yang menaungi merek dagang CDA meluncurkan 2 produk baru Korean Food Series, yaitu Korean Stick dan Eomuk Bar Fish Cake ala Korea. Keduanya berbasis daging ikan laut berbentuk pasta bersih. Peluncuran Korean Foods ini kita berharap bahwasanya generasi muda semakin cepat bisa menyerap dan memahami manfaat dan gizi dari produk olahan ikan. Dengan inovasi 2 produk baru ini akan meningkatkan konsumsi produk olahan ikan bergizi di Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sutrisno iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, Jakarta tak berkutik, banjir merendam sejumlah wilayah. Banyak kendaraan mogok. Imbasnya Jakarta macet total saat hujan mengguyur. Selasa sore lalu lintas kota Jakarta berubah horor. Sejumlah ruas jalan macet total imbas banjir di berbagai titik di saat jam pulang kerja. Salah satunya kawasan elit Kemang yang macet total imbas banjir merendam setelah diguyur hujan deras 1 jam. Sejumlah mobil putar arah hindari banjir sementara puluhan pengendara motor nekat melintas di trotoar. Ya, banjir cuma 1 jam, banjirnya begini nggak bisa lewat kan? Jalan Ciledug Raya Seskual Selasa sore tergenang banjir berimbas macet parah. Jalan tidak bisa dilintasi namun sejumlah kendaraan nekat menerobos hingga mogok. Meski 4 mesin penyedot air difungsikan namun banjir terus meninggi. Penyebabnya apa sering banjir? Penyebabnya dari galian, Pak. Kita ada ketinggian ini, Pak. Ini ketinggian berapa, Pak? Ketinggian. Ketinggiannya bisa sampai tinggi nanti. Puluhan motor yang terparkir dekat pusat perbelanjaan di Kebayoran Lama terendam banjir. Banjir datang dengan cepat membuat pemilik motor tidak sempat memindahkan. Hingga malam sejumlah pemilik motor berusaha mengevakuasi motor mereka, bahkan terpaksa mendorong ke bengkel terdekat. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspada cuaca ekstrim, ratusan warga Sukabumi, Jawa Barat mengungsi setelah diterjang banjir. Banjir setinggi 2 meter juga merendam rumah warga di Kabupaten Bandung. Pedagang histeris saat tiba-tiba banjir menerjang Jalan Balai Desa Cikole, Sukabumi, Jawa Barat. Banjir berarus deras setinggi 1 meter bahkan membuat pedagang ketakutan terseret arus. Air datang dengan cepat merendam 34 rumah warga di 7 kecamatan dan kendaraan yang terparkir membuat warga tak sempat menyelamatkan harta mereka. Banjir disebabkan luapan sungai akibat curah hujan tinggi diperparah penyempitan sungai. Di belakang sana nyampe ke rumah saya tepat nah arus air teh tarik balik lagi gitu biarin pasrah aja saya masih Air keluar dari sana tiba-tiba belok langsung menghancurkan tembok dan keluar langsung ke warga sekitar.
Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan pohon tumbang dan tanah longsor memaksa warga mengungsi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Awas! Cikan! Aduh, cikan aja. Ya, nabrak. Ratusan rumah warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. Banjir membawa material kayu dan batu hingga merusak rumah warga, memaksa warga mengungsi. Banjir kerap merendam wilayah ini saat hujan dengan intensitas tinggi. Dari ini, tadi segini ini, Tadi ini sepusen ini. Ini barang-barang saya udah habis ini. Jadi ada 2 meter tadi Pak ya? Ada. Warga meminta pemerintah daerah segera memberikan solusi agar banjir tak kembali merendam. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Luan Pangestu, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras terjadi longsor sepanjang 20 meter hingga membuat jalan penghubung kota Tangerang Bogor terputus. Warga terpaksa berputar arah mencari jalan alternatif lain. Jalan Desa Karangtengah putus, longsor. Akses jalan menuju kantor Desa Karangtengah Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kondisinya kini menyeramkan. Jalan sepanjang 20 meter ini longsor mengakibatkan kerusakan parah hingga tidak bisa dilintasi. Jalan ditutup dan memaksa warga berputar mencari jalur alternatif. Padahal jalan ini penghubung antara Tangerang, Jakarta, dan Bogor. Nah, si kabel ini terus langsung goyang-goyang, ada apa gitu kan. Ternyata pas begitu kita lihat ternyata longsor. Jadi kalau diputus ini agak susah emang, harus secepatnya lah. Berarti jalan ini benar-benar jalan alternatif Pak ya? Iya, jalan alternatif. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak akibat longsor. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, longsor jalan sepanjang 20 meter lebih di Kabupaten Tangerang membuat warga was-was. Terlebih lokasi longsor sangat dekat dengan permukiman. Sudah ada Else Casey di lokasi kejadian. Else, seperti apa kondisi saat ini di lokasi? Ya, Wiki dan juga pemirsa, pasca hujan deras yang terjadi di kawasan Tangerang, Banten ini mengakibatkan tanah longsor atau tanah ambles yang terjadi di Jalan Rancahaur, Desa Karangtengah, Tangerang, Banten. Adapun jalan ini memang menjadi jalan yang penghubung alternatif atau jalan kecil antara Desa Karangtengah dan juga Parung Panjang, Bogor. Dan di tempat saya berada saat ini memang telah dipasang garis kepolisian, di mana memang kejadian terjadi kemarin pada pukul 16.50 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang tim gabungan dari Pemda, kemudian BMKG dan juga BPPD itu sudah datang untuk melakukan pengecekan, peninjauan lokasi, dan juga nantinya akan melakukan analisis sebelum akan ada tindakan perbaikan yang akan dilakukan oleh Pemda dan juga beberapa pihak terkait di lokasi ini. Seperti yang Anda dapat saksikan, inilah tempat kejadian di mana terjadi jalan ambles, total adalah sepanjang 20 meter dan dalamnya yaitu sedalam 7 meter. Kejadian ini mengakibatkan terputusnya arus lalu lintas antara Desa Karangtengah, Tangerang dengan Parung Panjang, Bogor. Memang ini merupakan jalan alternatif, tetapi jalan ini menjadi pilihan dari banyak warga karena memang jalurnya lebih cepat. Nah, ini kami juga akan menyaksikan nanti seperti apa proses analisis dan juga proses peninjauan yang akan dilakukan oleh sejumlah tim gabungan. Kembali kepada Anda, Wiki. Baik, Elsa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, BMKG memperingatkan agar kita mewaspadai cuaca pekan ini yang diprediksi curah hujan merata di Indonesia. BMKG juga mengimbau waspada bencana hidrometeorologi. Hingga 11 November diprediksi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang melanda sebagian besar Indonesia, seperti di sebagian besar Sumatera. Hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di Banten, Jakarta, hingga Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Potensi hujan didominasi terjadi sore hingga jelang malam hari dengan sebaran tidak merata dan durasi relatif singkat.
Ya, pemirsa, menghindari macet akibat jalan terendam banjir, sebuah angkot malah tercebur ke Kali Grogol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 2 penumpang dan sopir angkot selamat. Pengaku polisi tuh. Angkot nyebur. Mobil angkot rute Kebayoran Lama Ciledug ini berada di dalam Kali Grogol di Jalan Jatayu, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas baru berhasil mengevakuasi mobil pada malam hari. Angkot kecebur ke kali setelah nekat mencari jalur alternatif menghindari macet. Beruntung 3 orang penumpang termasuk supir selamat dalam kecelakaan ini. Truk bermuatan pasir ini menabrak toko emas di kawasan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sempat mengejutkan warga. Truk disebut warga tak kuat melintasi jalan menanjak hingga mundur menabrak toko. Polisi melakukan olah TKP dan mengurai kemacetan. Keributan antara pengemudi mobil dengan 2 orang mengaku debt kolektor terjadi di kawasan Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pengemudi mobil mengaku tiba-tiba dicegat oleh mobil dari belakang. 2 orang debt kolektor menarik kunci, nyaris diamuk warga. Petugas mengamankan seluruh pihak yang terlibat keributan untuk pemeriksaan. Tim kontributor melaporkan. Iya, pemirsa, di saat sejumlah wilayah kebanjiran, Banyumas, Jawa Tengah justru dilanda kekeringan sejak beberapa bulan lalu. Dampaknya warga mengalami krisis air bersih. Puluhan warga berbondong-bondong membawa ember saat bantuan air bersih datang di Desa Pangandengan, Banyumas, Jawa Tengah. Sumur warga di dusun terpencil yang berada di atas bukit ini telah mengering sejak 5 bulan lalu. Sebanyak 64 desa di 18 kecamatan di Banyumas mengalami kekeringan. Iya, sekarang mah nggak rebutan, kemarin rebutan orangnya banyak banget di sini. Iya, ketua 2 RW, 2 RT, ini benar-benar kering semua. Sumur juga kering semua. Air dan ngantri banget. Ya karena di sini tidak ada sumur itu semua kering, Pak. Dan hujan itu baru sekali ini, sehingga kan belum tertampung di air, dan air tanah itu belum menampung air, sehingga kan tetap masih kesulitan. Jika bantuan air tak kunjung datang, warga harus membeli air dengan harga Rp5.000 per jerigen ataupun ke sumber air di atas gunung. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Sakit hati tak dibelikan motor, seorang anak di Cirebon, Jawa Barat nekat membakar rumah orang tuanya. Kobaran api nyaris merembet ke rumah tetangga. Kebakaran ini terjadi di tengah pemukiman padat di kawasan Desa Gombang, Cirebon, Jawa Barat. Api dengan cepat membesar, warga sekitar sempat panik. Ironis, kebakaran ini diduga disengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah dengan membakar kasur usai terlibat cekcok dengan orang tuanya. Pelaku mengaku sakit hati tak dibelikan motor. Nah, setahu saya mah dibakar, Pak. Setahu saya. Dibakar? Karena dibakar oleh? Tahu tuh, kalau itu mah kurang paham. Sempat ada cekcok sebelumnya? Kemungkinan soalnya saya nggak tahu sih, Pak, kalau awal kisunya tuh. Yang bakar siapa? Anaknya, Pak. Anaknya? Bahwa pelaku ini diduga sakit hati sama orang tua dan keluarganya yang karena merasa dikucilkan dan kurang perhatian. Itu kurang perhatian sehingga beliau nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Pelaku telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toskandar, iNews melaporkan. Propam Polda Bali menangkap polisi yang terlibat narkoba di tempat karaoke di Denpasar, Bali. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 12 orang. 5 pelaku sebagai bandar, 7 lainnya termasuk 1 polisi sebagai pemakai narkoba. Polisi terlibat narkoba sudah ditahan terancam sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Pemirsa, warung internet buka 24 jam digerebek polisi karena menjadi sarang judi online. Warnet melayani pengisian saldo untuk pemain judi online. Pemuda ini menangis saat dikepung warga di Surabaya, Jawa Timur. Pemuda lainnya terluka dievakuasi mobil ambulan ke rumah sakit. Sebelumnya 4 orang pemuda mengeroyok seorang pemuda, seorang pelaku ditangkap, 2 temannya kabur. Dijadikan sarang judi online, 4 warnet di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Modusnya, ke-4 warnet mengisikan saldo untuk pemain judi online. Dari warnet yang buka 24 jam ini, 7 orang ditahan di Mapolres Medan.
Pemilik penginapan menjadi korban pengrusakan mobil di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 pelaku berboncengan motor memukul kaca mobil korban memakai palu. Kasus ini telah dilaporkan korban ke polisi diduga karena masalah rebutan lahan parkir. Setelah sang ibu ditahan, Edward Tanur, ayahanda dari Ronald Tanur, diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Edward diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan anak dan istrinya. Kejaksaan Agung juga memindahkan penahanan ketiga hakim kasus Ronald Tanur dari Surabaya ke Jakarta. Setelah Meriska Wijaja, sang istri jadi tersangka suap hakim dan ditahan, Edward Tanur, mantan anggota DPR RI, diperiksa Kejaksaan Agung. Edward diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan anak dan istrinya. Sang istri merogoh total 3,5 miliar demi vonis bebas Ronald Tanur, putranya, terpidana perkara penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Terkait kasus suap hakim, tim penyidik juga memeriksa Ronald Tanur di Rutan Kelas 1 Surabaya. Dari hasil penyidikan tadi malam hanya ibundanya. Jadi sementara bapaknya ini tidak ikut terlibat. Dia menyatakan, dan saya baca dalam voice-nya, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pengacara. Jadi dia tidak ingin terlibat. Kemarin 3 hakim kasus Ronald Tanur dipindahkan dari Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejati Jatim ke Jakarta. Masing-masing ditahan di Rutan KPK, Rutan Kelas 1 Cipinang, dan Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah apartemen di Surabaya dan Semarang, serta menyita uang tunai hampir 20 miliar rupiah dari tangan ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahman. Dari Surabaya, Hari Tambayo melaporkan. Informasi lain pemirsa, babak baru di tengah polemik uang donasi 1,4 miliar rupiah untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras di Jakarta Selatan. Biaya pengobatan Agus kini tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan karena Agus merupakan korban tindak pidana. Agus Salim, pria korban penyiraman air keras oleh anak buahnya, kini menghadapi masalah baru. BPJS Kesehatan menyatakan tak lagi menanggung pengobatan Agus lantaran Agus merupakan korban tindak pidana kejahatan. Babak baru ini membuat Agus kelimpungan lantaran uang donasi 1,4 miliar untuknya telah ditahan oleh Pratiwi Novianti, konten kreator sekaligus pemilik yayasan penggalangan dana. Dana donasi ditahan lantaran Agus diduga menyalahgunakan donasi. Bukan untuk biaya operasi mata, donasi malah dipakai untuk beli barang di toko online hingga melunasi utang saudaranya. Sementara untuk pengobatan, Agus justru menggunakan BPJS Kesehatan. Ironisnya, saat dimintai transparansi, Agus justru melaporkan pemilik yayasan dengan dugaan pencemaran nama baik. Kini usai sulit berobat menggunakan BPJS Kesehatan, Agus merengek ke yayasan untuk memberikan uang donasi kepadanya. Iya, kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Itu aja. Sesuai aturan, BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan untuk sejumlah pengobatan. Mulai dari layanan kecantikan, pengobatan alternatif, pengobatan akibat tindak kelalaian hingga tindak pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. WNA asal India ditangkap petugas kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku menyelundupkan satwa langka sebagai kado ulang tahun anaknya. Ada-ada saja ulah pria 43 tahun warga negara India. Hanya karena ingin membahagiakan anak di hari ulang tahun, justru mengantarkan dirinya masuk buih. Pelaku terjerat kasus hukum setelah membawa 4 satwa endemik dalam koper miliknya. Keempat satwa langka akan dibawa pelaku dengan pesawat Indigo Airlines menuju Mumbai. Untuk mengelabui pemeriksaan, pelaku memasukkan 2 lutung budeng, seekor burung nuri Raja Ambon, dan seekor burung serindit Jawa bersama tumpukan makanan dan pakaian. Satwa dibeli dari seseorang di pasar hewan di wilayah Jakarta Timur. Indigo tujuan Mumbai dari Jakarta. Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalamnya ada 2 ekor lutung, ya, lutung budeng. Kemudian 2 ekor burung
Pelaku pernah menyelundupkan satwa dengan modus serupa. Pelaku diancam hukuman pidana 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.